Bahasan kita pada bulan yang lalu tentang bahayanya virus sekularisme dan liberalisme, sekularisasi dan liberalisasi Islam. Bulan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana dampaknya atau implikasinya terhadap negara, terutama di Indonesia. Nah, hari ini kita mencoba membahas tentang bagaimana dampaknya atau implikasinya bagi ormas Islam. Tentang bahaya sekularisasi dan liberalisasi. Para ummahat yang dimuliakan Allah, sejarah berulang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah. Dan kalian tidak akan pernah melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan bahwa sejarah itu berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu ibu-ibu ada istilah nasakom. Ibu yang sepuh-sepuh masih ingat itu. Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis. Itu Nasakom jilid 1. Jadi kayak kata Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Allahumma yarham, sudah meninggal beliau. Nasakom itu nasionalisnya itu PNI dulu itu, yang dipimpin oleh Pak Karno, Partai Nasionalis Indonesia, PNI. Agamanya Partai NU, Nahdlatul Ulama. Karena waktu itu Presiden Soekarno itu ngajak tokoh-tokoh NU ke Mekah, ya kan, ya haji. Tapi Pak Karno ngerayu, kan, merayu supaya NU keluar dari Masyumi. Akhirnya NU keluar dari Masyumi, mendirikan Partai NU. Jadi agamanya di sini adalah Partai NU. Komunisnya PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, sehingga Pak Karno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Nah, ibu ini masih ingat ini ya. Ya kan? Sama ibu ya. Ya. Jadi Nasakom bersatu itu apa maksudnya? PNI, Partai NU dan PKI bersatu melawan Masyumi. Kepala batu itu disebut Masyumi. Nah, itu. Jadi dulu seperti itu sejarahnya, Bu. Sehingga kalau pemilu 55 itu benar-benar luar biasa itu. Pertarungannya antara PKI dengan Masyumi, ya kan? Antara Nasakom. Nah, ini Nasakom jilid 1. Sehingga puncaknya terjadi peristiwa G30S PKI. Ini sejarah. Nah, Allah kan sudah menegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23 tadi. Sejarah akan berulang. Nah, itu. Nah, sekarang muncul lagi Nasakom jilid 2. Nasakom jilid 2 itu nasionalisnya PDIP. Agamanya Islam Nusantara. Ya kan? Kemudian komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom jilid 2. Nah, ibu-ibu. Nah, waktu itu ketua PBNU dipimpin oleh Profesor Dr. Said Agil Sirot. Said Agil Sirot. Ya kan? Nah, apa itu Islam Nusantara? Jadi kata Profesor Said Agil Sirot, ketua PBNU waktu itu, Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan aliran, tapi tipologi. Mumayyizat itu kan kalau anak sudah balik, itu kan bisa membedakan antara yang benar dan salah. Nah, itu. Khosois kan keumuman. Nah, itu. Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban. Inilah yang disebut dengan Islam Nusantara. Coba, definisinya kan bagus kan? Luar biasa, the best, bagus. Tapi begitu dipraktekkan, nyimpang. Contoh ini ya, ini contoh, beliau pidato. Kristen, Al-Quran itu sama. Artinya apa? Ini diulas di buku membuka kedok tokoh-tokoh liberal dalam tubuh NU. Jadi menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot, konsep teologi Islam dengan konsep teologi Kristen itu sama. Padahal ibu-ibu,
Realitasnya kan tidak sama. Coba, kalau Islam mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Nah, itu. Sementara Kristiani menganut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Nah, Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72-73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam, putra Maryam. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Ya kan? Kemudian Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Siapa yang mengkafirkan? Allah. Nah itu. Tapi menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot sama. Padahal realitasnya enggak sama. Nah, berarti kan kita dibodohi, itu kan seperti itu, Bu. Jadi padahal definisinya kan bagus, ya kan? Islam yang santun, toleran, ramah. Tapi begitu diaplikasikan liberal. Liberalnya nampak. Ini bahayanya virus liberal itu. Contoh lagi, kita hidupkan lagi tradisi Karbala. Loh, tradisi Karbala itu kan Syiah Rafidhah. Padahal NU itu kan madhabnya Sunni. Iya kan? Sunni. Akidahnya Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan berarti kan antara definisi dengan praktek beda. Inilah Islam Nusantara. Nah, itu. Jadi tidak sama antara definisi dan definisinya bagus, tapi begitu dipraktekkan. Nah, contoh lagi, selain NU salah semua. Coba. Padahal definisinya toleran, berakhlak dan berperadaban. Apakah seperti ini toleran? Enggak. Selain NU salah semua. Yang benar cuma NU saja. Nah ini kan tidak sesuai dengan definisi Islam Nusantara menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nah, ini. Tambah lagi, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Coba. Ya, coba, Bu. Padahal kalau kita lihat Rasulullah perintahkan, kalau Rasulullah SAW khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majusi. Berbedalah kalian dengan Yahudi, berbedalah kalian dengan Nasrani, berbedalah kalian dengan Majusi. Ini perintah. Makanya Rasulullah mengatakan pelihara jenggot, ya kan? Rawatlah kumis, pelihara jenggot, ya kan? Cukur kumis, ya kan? Nah itu. Ini untuk membedakan antara Yahudi dan Islam, antara Kristiani dan Islam, antara Majusi dan Islam. Padahal, Bu, Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang benar-benar dihormati di kalangan NU. Pakai jenggot apa enggak? Pakai. Terus pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pakai jenggot apa enggak? Pakai. Kemudian Sayyid Maliki, ya kan? Ulama Mekah yang sangat dijadi rujukan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sayyid Maliki pakai jenggot enggak? Pakai. Bahkan Habib-habib kalangan habaib ini semua pakai jenggot. Wali Songo juga pakai jenggot. Tapi kata Profesor Dr. Said Agil Sirot, berjenggot itu mengurangi kecerdasan, geger otaknya. Jadi bukan geger, Bu, otaknya. Semakin panjang jenggot semakin goblok katanya. Ini kan taswif pelecehan, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian muncul lagi, cadar bukan ajaran Islam. Coba. Madhab NU itu Imam Syafi'i. Kalau kita buka kitab Al-Fikih Imam Syafi'i, cadar itu hukumnya wajib. Itu Imam Syafi'i. Ya kan? NU itu madhabnya Imam Syafi'i. Itu fikih Imam Syafi'i menyatakan cadar itu hukumnya wajib. Tapi dia katakan bukan ajaran Islam. Ini kan sudah jauh, sudah, Bu. Penyimpangannya jauh sekali. Kemudian muncul lagi statement, NU nggak usah takut malaikat mungkar dan nangkir. Jadi kalau ditanya man rabbuka, jawab saja saya pengikutnya Hasyim Asy'ari. Coba antara pertanyaan dan jawaban kan nyimpang. Pertanyaannya man rabbuka, ya kan?
Ya kan? Pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah kan jawabannya Allah, ya kan? Iya kan? Tapi ini dijawab pengikut Hasyim Asy'ari. Nah ini kan tidak benar, Bu. Ini. Ya. Nah, yang paling fatal lagi, beliau menyatakan non-muslim itu jangan disebut kafir. Padahal kata-kata kafir itu Allah, itu ketetapan Allah. Nah ini loh, Bu. Berarti ibu-ibu, antara definisi dan prakteknya Islam Nusantara itu benar-benar menyimpang. Nah itu. Bahkan ibu-ibu, beliau mengatakan, ini di depan Amsad Mbai, ketua BNPT, ini sebelahnya Profesor Dr. Said Agil Sirot, ditulis di media, PBNU menyatakan, cikal bakal teroris itu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin menghafal Quran. Coba, Bu. Ini kan pelecehan. Coba, ini pelecehan. Masuk orang yang rajin sholat malam, yang itu perintah Allah dan Rasulnya, rajin puasa itu perintah Allah dan Rasulnya, rajin menghafal Quran, ya kan? Itu sesuatu hal yang kebaikan, loh kok disebut teroris. Bahkan sampai dia menyebut Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang kebetulan orang Kristiani, itu disebut NU cabang Kristen. Nah, ini. Jadi ini benar-benar luar biasa gitu. Bahkan sampai ibu-ibu, beliau menyatakan negara Cina itu bukan negara komunis. Yang negara komunis itu negara Arab. Coba, Bu. Ini kan kita dibuat bodoh. Padahal ibu-ibu tahu kan? Ya kan? Di media ada Kongres Partai Komunis Cina. Ya kan? Itu Kongres Partai Komunisnya. Bahkan sampai Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat ketika Kongres Partai Komunis Cina. Kan jelas-jelas itu. Tapi menurut beliau bukan negara komunis. Nah ini kan kita ini dibodoni gitu loh, Bu. Padahal Cina itu sudah negara komunis sejak dulu sampai sekarang sudah. Nah itu. Nah habis itu dia katakan jangan umat Islam jangan ganggu politik Cina. Karena Cina itu NU cabang Cina. Gitu. Jadi seperti itu. Jangan ganggu politik Cina. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi bahkan sampai ibu-ibu, sampai beliau mengatakan tanpa pasukan Cina tidak ada Indonesia. Itu sejarah dari mana? Dari mana sejarah itu? Padahal ibu-ibu, yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu mufti dari Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, kemudian Syekh Hasan Al-Banna dari Mesir, kemudian didukung lagi oleh pimpinan negara-negara Arab. Itu sejarah. Tidak ada dalam sejarah Indonesia Cina mendukung Indonesia, tidak ada. Tapi sekarang diada-adakan. Ternyata ibu-ibu tidak tahunya beliau dapat min amplopi bin fulus. Berapa? 100 juta. Jadi 100 juta, Bu, bisa merubah sejarah. Astagfirullah. Bisa merubah sejarah. Kita prihatin, ya kan? Kita prihatin. Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Pak Ridwan Saidi, Allah mayarham, sudah meninggal beliau barusan. Jadi beliau mengungkap ternyata pasukan Cina di Indonesia yang disebut dengan Laskar Cina Poh Antui itu diciptakan oleh penjajah Belanda. Ditugasi untuk mata-matai pribumi. Jadi kalau